sebetulnya dalam kesempatan ini kalau yang 10 miliar itu kan sudah jalan. Nah, kalau yang ini lebih sifatnya yang baru, ada beberapa kesepakatan dengan dunia usaha, private sector, dan juga ada yang dengan BUMN. Jadi ini adalah proyek-proyek baru, dan tentunya kami dari Kementerian Investasi akan mengawal sehingga proyek itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapannya. Pak Rosan, ini kan PM China baru aja landing. Nah, ini sebenarnya keuntungan dalam bidang ekonomi apa sih Pak yang bisa kita dapatkan dari kunjungan PM China atau yang diharapkan? Ya, tentunya dengan kunjungannya PM China ini itu karena beliau kan hadir tidak hanya sendiri tapi juga dengan rombongan pengusahanya, ada kurang lebih 60 pengusaha yang hadir, dan itu adalah pengusaha-pengusaha yang besar, tidak hanya yang sudah berinvestasi di Indonesia tetapi juga yang belum berinvestasi di Indonesia, dan kebetulan saya juga sudah menemui beberapa sejak kemarin, dan pada kesempatan ini juga nanti malam kan juga ada dinner gathering yang dimana yang diadakan oleh Kadin, dan itu akan insya Allah juga dihadiri oleh Prime Minister langsung, dan ada 100 pengusaha dari China yang akan hadir dan 100 pengusaha dari Indonesia, dan ini juga akan disepakati beberapa kesepakatan, dan buat kami tentunya saya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sangat menyambut baik, karena kita juga melihat implementasinya selama ini juga berjalan dengan baik, terutama di banyak bidang, dan mereka banyak berinvestasi tidak hanya di Jakarta, justru lebih banyak di luar Jakarta. Jadi harapannya ini akan terus meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia, karena kita ketahui bersama China selama beberapa tahun terakhir ini adalah penyumbang nomor 2 dari foreign direct investment ke Indonesia. Tapi kalau itu kita gabung dengan Hong Kong, karena kita di perhitungannya China dan Hong Kong itu dipisah, itu mereka bisa menjadi nomor 1 sebetulnya sebagai penyumbang investasi yang masuk dari luar negeri. Ya. Waktu lawatan terakhir Pak Presiden ke China ketemu sama presidensi itu kan ada komitmen investasi ya Pak, kurang lebih 10 miliar dolar Amerika Serikat, koreksi kalau saya salah Pak. Ya. Ini apakah jadi kesempatan juga untuk menagih realisasi investasi itu Pak? Ya, sebetulnya dalam kesempatan ini kalau yang 10 miliar itu kan sudah jalan. Nah, kalau yang ini lebih sifatnya yang baru, ada beberapa kesepakatan dengan dunia usaha, private sector, dan juga ada yang dengan BUMN. Jadi ini adalah proyek-proyek baru, dan tentunya kami dari Kementerian Investasi akan mengawal sehingga proyek itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapannya. Di bidang apa ya Pak proyek barunya? Spesifiknya Pak proyeknya? Ya, di bidang ada di beberapa bidang, baik itu di bidang kerjasama untuk gerbong, kereta api, kemudian di industrial cluster untuk bersama-sama dengan badan usaha lain, dan juga dengan kembali lagi dengan BUMN. Jadi tidak hanya dengan BUMN tapi bergabung dengan 3 itu juga. Kemudian di bidang minerals ya, tentunya di bidang minerals, downstream dari EV battery itu juga ada. Jadi itu masih ada beberapa lainnya, termasuk juga dari chemical. Pak, kira-kira nanti juga bakal diskusi soal ini nggak sih Pak, kebijakan dagang Trump? Karena kan China kita tahu sendiri ini yang paling keras juga begitu. Apakah nanti juga akan membahas hal itu atau seperti apa? Ya kan, nanti rencananya besok juga ada pertemuan pada jam 10 pagi, kemudian akan dilanjutkan dengan lunch yang akan melibatkan juga para pengusaha. Ya, nanti tentunya pembicaraan itu akan terjadi untuk bagaimana lebih meningkatkan hubungan yang dimana tahun ini adalah 75 tahun hubungan dari Indonesia dan China. Jadi kita akan lebih fokus bagaimana kita menguatkan atau strengthening kolaborasinya, baik dari segi perdagangan, investasi, people to people contact, dan hal-halnya yang menyangkut kepentingan bersama. Menurut saya itu aja ya. Berarti topiknya tetap dibahas ya Pak, soal kebijakan dagang Trump itu ya Pak? Ya, kita kan lebih fokus untuk pembahasan penguatan kolaborasi dua negara. Oke, baik, terima kasih. Negara juga nggak sih Pak?